Halo guys, kita lanjut. Suara malas yang tiba-tiba membuat ekspresi di wajah Mu Chen membeku, dan setelah beberapa saat, dia pulih dari keterkejutannya dan bergumam tidak percaya. Kamu, 9 Nether, kamu sudah bangun? Namun, pertanyaannya tidak dijawab, yang membuat hati Mu Chen dingin dalam sekejap. Apakah dia berhalusinasi? Haha, sepertinya kamu sangat merindukanku. Namun, tepat ketika hati Mu Chen akan benar-benar menjadi dingin, tawa menggoda terdengar lagi. Ekspresi Mu Chen menggantung sejenak, sebelum dia tak berdaya memutar matanya. Namun, dia masih merasakan kelegaan yang luar biasa. Orang ini akhirnya terbangun setelah tertidur selama 2 tahun. Kamu akhirnya bangun, Mu Chen tersenyum pahit di dalam hatinya. Mau bagaimana lagi, kamu akan mati, dan aku tidak ingin mati bersama denganmu bahkan tanpa menikmati sehari setelah berevolusi. 9 Nether tertawa. Mu Chen menarik bibirnya. Hubungannya dengan Nine Nether sangat rumit karena keduanya telah menjalani Bloodling Bond, jadi, berbicara sampai batas tertentu, mereka berdua memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan ketika 9 Nether tertidur lelap selama ini, hubungan antara keduanya menjadi lebih dekat karena hubungan garis keturunan mereka. Sepertinya kamu sudah mengalami cukup banyak masalah. Nine Nether dengan ringan tersenyum, meskipun itu adalah percakapan di dalam hati, Mu Chen bisa merasakan sebuah adegan melintas di hatinya. Tampaknya itu adalah telur hitam yang pecah dengan seorang gadis berpakaian hitam duduk di atasnya. Dia menggoyangkan sepasang kakinya yang panjang dan ramping saat dia meletakkan pecahan pelindung telur ke bibirnya yang kemerahan dan mengunyahnya dengan gigi peraknya, mengunyahnya sedikit demi sedikit dengan ekspresi mabuk di wajahnya yang liar dan cantik. Itu hanya elang Sky Dragon primordial. Kekuatannya seharusnya mencapai penguasa kelas 4. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia bertanya dengan suara lembut, bisakah kamu menghadapinya? Nine Nether meletakkan tangannya di pipinya saat dia berbicara dengan malas, ini hanya ayam campuran yang tidak pernah bisa berevolusi, mengandalkan umurnya yang panjang untuk mencapai alam berdaulat, tapi binatang spiritual tetaplah binatang spiritual pada akhirnya, tanpa bisa mengalami evolusi, jalannya berhenti di sini. Lalu, kamu kelas berapa Sovereign? Mu Chen berbicara dengan hati-hati. Itu juga harus di kelas 4, Nine Nether berbicara dengan senyum manis. Penguasa kelas 4, Mu Chen menghirup seteguk udara dingin saat dia terkejut di dalam hatinya. Elang Sky Dragon primordial telah berkultivasi untuk waktu yang lama dan hanya berada di penguasa kelas 4. Tetapi 9 Nether tidur selama 2 tahun dan telah mencapai ketinggian seperti itu. Dia masih ingat dengan jelas bahwa sebelum 9 Nether menjalani evolusinya, kekuatannya setara dengannya. Aku yang paling berbakat di klan 9 Netherbird dalam 1000 tahun terakhir dengan garis keturunan paling murni, jangan bandingkan ayam campuran itu denganku, 9 Nether dengan malas menjawab, karena tidak ada yang mengejutkan baginya dan sebaliknya, itu seharusnya menjadi hal yang wajar. Mu Chen terdiam, jika dia mengucapkan kata-kata seperti itu, siapa yang tahu berapa banyak jenius yang memproklamirkan diri akan menyemburkan darah. Orang itu juga kelas 4, bisakah kamu menghadapinya? Mu Chen bertanya. Di bawah budidaya yang sama, binatang surgawi menekan binatang spiritual. Nine Nether berkata dengan acuh tak acuh. Hebat, Mu Chen memuji, aku akan meminjamkanmu kekuatanku untuk sementara. Tetapi itu akan tergantung padamu untuk melihat seberapa banyak yang bisa kamu pegang. Nine Nether menelan pecahan kulit telur terakhir dan dengan ringan menepuk tangannya. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan sejumlah api ungu yang menghancurkan bumi menyembur keluar, bersama dengan riak energi spiritual yang mengerikan, dan meledak. Di battle stage yang runtuh, tidak ada gerakan di tubuh Mu Chen saat dia membeku saat berbicara dengan Nine Nether di dalam hatinya. Sepertinya dia mulai menyerah. Di udara, Ji Xuan sedikit memiringkan kepalanya saat dia melihat Mu Chen, yang memiliki penampilan menyedihkan dan tersenyum. Karena itu masalahnya, maka aku akan membiarkanmu merasakan arti sebenarnya dari keputusasaan. Apa yang disebut kepercayaan diri, Anda akan tidak ada lagi mulai hari ini. Saat dia menyelesaikan pidatonya, tatapan Ji Xuan menjadi buas dan kejam saat dia melangkah maju. Detik berikutnya, sosoknya secara misterius muncul di hadapan Mu Chen. Dia memiliki senyum ringan saat dia merobek ruang dan menunjuk ke hati Mu Chen bersama dengan ketajaman yang tak tertandingi dari jari-jarinya dan cahaya ungu. Satu jari kedengkian,
Di luar panggung pertempuran, siswa yang tak terhitung jumlahnya tidak tahan untuk mengalihkan pandangan mereka. Ekspresi para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara menjadi pucat. Semuanya berakhir sekarang. Ji Xuan tertawa terbahak-bahak saat cahaya ungu semakin bersinar di kedua jarinya, dengan angin kencang yang menyelimuti jari-jarinya yang dapat menembus rintangan apapun. Angin kencang menyapu saat jatuh ke dada Mu Chen dengan kecepatan secepat kilat. Suara samar tiba-tiba terdengar dan tatapan mereka yang tertuju pada battle stage tiba-tiba menyempit. Ekspresi kejam Ji Xuan mengalami perubahan drastis saat dia mengangkat kepalanya dengan tak percaya. Dia melihat Mu Chen mengulurkan dua jari yang menjepitnya. Meskipun serangan menjepit itu tampak lemah, serangan Ji Xuan tidak dapat maju 1 inci pun. Bagaimana mungkin? Teriakan keheranan terdengar. Hati Ji Xuan bergetar saat dia melihat pemuda yang berada dalam keadaan menyedihkan di hadapannya dengan tidak percaya. Pada saat ini, yang terakhir juga perlahan mengangkat kepalanya saat pupil hitamnya tampaknya memiliki api ungu yang menyembur keluar. Kepuasanmu berakhir di sini. Sudut bibir pemuda itu terangkat bersamaan dengan suaranya yang serak. Detik berikutnya, dia mencambuk kakinya. Itu seperti palu berat dengan kecepatan yang bahkan Ji Xuan tidak bisa bereaksi dan mendarat dengan keras di dadanya. Suara husyuk terdengar, dan tubuh Ji Xuan seperti bola meriam saat dia terbang keluar, menggambar tanda besar dan dalam di sepanjang lantai yang panjangnya beberapa ratus kaki. Batu-batu yang dia tabrak di sepanjang jalan menjadi debu. Seluruh lapangan menjadi sunyi, tak terhitung banyaknya orang yang mulutnya melebar saat mereka membeku, menyaksikan pemandangan itu. Luo Li dan Wen Qingxuan, yang hendak menyerang, linglung juga, melihat Ji Xuan langsung terbang kembali dengan takjub. Mereka masih belum pulih dari perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Di luar panggung pertempuran, Ling Xi menyipitkan kedua matanya saat dia menatap Mu Chen. Noda keheranan melintas di wajahnya saat dia sepertinya merasakan sesuatu. Ji Xuan menstabilkan tubuhnya saat dia menyemburkan seteguk darah. Tatapannya sedikit linglung saat dia menatap Mu Chen. Namun, itu hanya berlangsung sesaat. Sebelum dia pulih dari linglung dan melolong tak percaya, bagaimana mungkin? Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia melihat Ji Xuan, yang matanya memerah karena ketidakpedulian. Dia bahkan tidak memperhatikannya dan perlahan membuka tangannya. Setelah itu, semua orang menyaksikan pemandangan pilar api ungu raksasa menyembur dari tubuhnya dan membubung ke cakrawala. Suhu terik langsung menyebar di wilayah ini, bahkan pijakan di bawah kaki Mu Chen mulai mencair. Api ungu yang sombong tidak bisa diungkapkan. Selanjutnya, bersama dengan api ungu yang menyembur keluar, semua orang merasakan riak energi spiritual yang memancar dari Mu Chen menjadi semakin menakutkan. Mereka telah mencapai level Sovereign Realm hanya dalam beberapa saat. Siswa yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi diliputi keterkejutan. Di udara, para dekan dari berbagai akademi juga menunjukkan ekspresi heran. Tatapan mereka mulai berubah berat karena mereka bisa merasakan riak energi spiritual Mu Chen yang mungkin sebanding dengan Realm Sovereign kelas 2, dibandingkan dengan Ji Xuan, yang baru saja menjadi penguasa kelas 1, itu jauh lebih kuat. Mu Chen ini sebenarnya menyembunyikan kartu truf yang sama. Beberapa dekan tersenyum pahit ketika mereka saling memandang. Ini adalah siswa tingkat puncak dari 5 akademi besar. Mereka benar-benar tangguh, sedemikian rupa sehingga bahkan mereka merasa terancam olehnya. Di antara 5 dekan agung, Dekan Tai Chang juga dikejutkan oleh pemandangan itu. Tetapi dia segera pulih dan ekstasi melonjak dari ekspresinya yang dingin. Sedangkan Din Tiansheng, yang tersenyum sebelumnya, memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat ini. Api ungu menyapu, dan sayap ungu juga muncul di belakang Mu Chen yang perlahan terbuka. Sepasang pupil hitamnya telah berubah ungu pada saat ini, dan samar-samar, ada tangisan cerah dan renyah yang bergema di antara langit dan bumi. Kekuatan penguasa, Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mabuk saat dia merasakan energi yang menakutkan di tubuhnya. Saat ini, dia mungkin bisa menghancurkan seluruh negeri ini dengan satu gelombang tangannya. Kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bencana roh. Kamu benar-benar berhasil menahan begitu banyak kekuatan. Sepertinya tubuh fisikmu cukup kuat sekarang. Suara heran Nine Nether terdengar di hati Mu Chen. Dia awalnya berharap bahwa alam penguasa kelas 1 adalah batas Mu Chen. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu bertahan hingga alam penguasa kelas 2.
Saya belum menghabiskan 2 tahun tanpa melakukan apa-apa, Mu Chen tersenyum. Kamu memang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Nine Nether tidak setuju karena, saat ini, Mu Chen memang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Paling tidak, dia tidak bisa mengikuti jejaknya dan tidak hanya terlihat tetapi tidak dapat dicapai seperti sebelumnya. Mu Chen tertawa ringan saat dia mengangkat kepalanya, pupil matanya berkobar dengan api ungu saat dia melihat Ji Xuan yang pucat. Tak lama setelah itu, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Api ungu mendatangkan malapetaka saat menyebar dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Ketika dia menghilang, suaranya yang acuh tak acuh tersapu bersama dengan api ungu. Mari kita akhiri pertempuran ini. Ji Xuan tiba-tiba menyipitkan matanya saat dia buru-buru mundur. Sebuah tangan diselimuti api ungu menembus ruang, seolah-olah memanjang dari kehampaan dan meraih lehernya. Kesenjangan di antara mereka terlihat jelas, ketika tangan Mu Chen meraih ke tenggorokan Ji Xuan seperti elang. Pada saat inilah banyak orang masih memperhatikan lokasi Mu Chen sebelumnya dan itu adalah kilatan sebelum mereka melebarkan mata dan melihat pemandangan yang menakutkan ini. Mu Chen berdiri saat dia meraih tenggorokan Ji Xuan dan mengangkatnya. Ji Xuan, yang merupakan kekuatan yang tak tertahankan sebelumnya, saat ini berada di tangannya seperti anak kecil tanpa kemampuan untuk melawan. Sedemikian rupa sehingga dia sedikit tidak berdaya dalam situasi yang sulit ini. Seluruh area dalam keheningan, tidak ada yang berbicara karena mereka terlalu diliputi oleh keterkejutan sampai-sampai mereka tidak bisa berbicara. Siapa yang bisa membayangkan situasi berbalik dalam sekejap? Awalnya, ketika Ji Xuan membuat Mu Chen benar-benar ditekan, dia masih bangga selama beberapa menit sebelum dia dihancurkan oleh lawannya. Serangan balik Mu Chen jelas lebih langsung dan efisien. Namun, yang membuat semua orang tercengang adalah fakta bahwa kekuatan Mu Chen telah mencapai ketinggian yang menakutkan hingga jauh melampaui Ji Xuan, yang telah meminjam kekuatan elang naga langit primordial. Di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, wajah Ji Xuan memerah saat dia berjuang keras. Penghinaan dan keganasan yang padat terungkap di matanya. Posisi mereka saat ini hampir membuat perutnya meledak karena semua amarah. Selama bertahun-tahun, dia telah maju dan melampaui orang-orang di generasi yang sama dengannya. Dia telah menikmati tatapan hormat yang tak terhitung jumlahnya. Dan di masa lalu, dia adalah satu-satunya yang menginjak lawannya di bawah kakinya dan tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari baginya untuk berada dalam keadaan yang tampak menyedihkan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh Ji Xuan, yang harga dirinya terpatri sampai ke tulangnya. Dalam sudut pandangnya, ini bahkan lebih menyiksa daripada dia dibunuh. Aku akan mencabik-cabikmu, Ji Xuan meraung saat energi spiritual yang besar tersapu seperti angin kencang, itu seperti naga yang marah saat terbang menuju Mu Chen. Secara alami, Mu Chen hanya menyapu pandangan acuh tak acuh terhadap serangannya dan menjentikkan jarinya. Api ungu menyembur keluar dan menyapu energi spiritual yang luas. Dalam kontak instan itu, api ungu telah memadamkannya. Jari-jari tajam Ji Xuan melesat ke arah mata Mu Chen dalam lengkungan yang kejam. Namun, sebelum serangannya bahkan bisa mendarat, telapak tangan Mu Chen sudah menghantam dadanya. Suara yang dalam dan teredam terdengar. Dada Ji Xuan sepertinya sedikit runtuh. Dari kelihatannya, bersama dengan seteguk darah yang dimuntahkan dari mulutnya, saat dia terbang kembali. Ketika Ji Xuan masih di udara, sosok hantu Mu Chen telah muncul di hadapannya. Dia memiliki ekspresi dingin dan melemparkan pukulan dengan api ungu di tinjunya. Suhu tinggi itu bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Ketika tinju Mu Chen dengan kejam jatuh ke tubuh Ji Xuan, suhu tinggi mendatangkan malapetaka. Tubuh yang terakhir berubah merah dalam sekejap, seolah-olah dia akan terbakar. Seteguk darah segar lainnya dimuntahkan saat tubuh Ji Xuan ditembak ke battle stage yang hancur dan terbaring di sana. Seluruh tubuhnya berlumuran darah segar, dan penampilannya, yang awalnya tampan, menjadi sangat bengkok dan menakutkan. Dia menatap Mu Chen, yang berada di udara. Tatapannya begitu ganas, seolah-olah dia ingin melahapnya. Tubuhnya gemetar saat dia bergumam, bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Kemenangan sudah ada di genggamannya, tapi siapa yang menyangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi? Kekuatan itu bukan miliknya, dan selain itu, tubuh fisiknya jauh lebih kuat darimu. Dengan demikian, dia juga bisa memegang lebih banyak kekuatan dibandingkan denganmu.
Sebuah suara menakutkan bergema di hati Jisuan. Bahkan jika kamu telah meminjam kekuatanku, kamu hanya berada di penguasa kelas 1, sedangkan dia memiliki kekuatan penguasa kelas 2. Jadi wajar jika kamu tidak bisa bertarung dengannya. Aku ingin membunuhnya. Aku ingin membunuhnya. Mata Jisuan memerah. Tentu, biarkan aku mengendalikan tubuhmu dan membunuhnya akan semudah membalikkan tanganku. Suara menakutkan itu tertawa dengan nada licik. Jisuan mengatupkan giginya. Jika itu adalah waktu lain, dia pasti tidak akan setuju dengan masalah seperti itu dengan pemikirannya. Tetapi ketika dia melihat Mu Chen yang acuh tak acuh di udara, kebencian menyembur keluar dari hatinya dan menghabiskan pikirannya. Dia seharusnya menjadi orang yang menikmati tepuk tangan dari semua orang dan tidak berbaring di sini seperti anjing mati. Tidak mungkin aku bisa kalah dari Mu Chen. Dia telah menyatakan bahwa dia pasti akan menginjaknya di bawah kakinya. Bunuh dia untukku. Jisuan gemetar dengan nada yang kejam. Haha, seperti yang kamu inginkan. Tawa suara menakutkan itu meraung. Jisuan perlahan menutup matanya. Darah yang mengalir keluar dari tubuhnya berhenti. Energi spiritualnya, yang beberapa waktu lalu kacau, menjadi tenang dan berangsur-angsur menjadi stabil. Setelah itu, matanya yang tertutup perlahan terbuka. Tidak ada lagi kekejaman dan kekusutan dari sebelumnya, tetapi digantikan dengan kengerian. Dia perlahan berdiri dan mematahkan lehernya, merasakan tubuh yang tidak dikenalnya dan tertawa. Akhirnya, aku mengendalikan tubuh ini. Dia mengangkat kepalanya saat dia melihat Mu Chen dan tersenyum. Aku benar-benar harus berterima kasih untuk itu. Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia melihat Jisuan. Meskipun tidak ada riak kuat di sekitar yang terakhir, tatapan yang dia berikan membuat Mu Chen merasakan bahaya. Pada saat ini, Jisuan merasa asing, sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kamu adalah elang naga langit primordial, kan? Mu Chen berbicara tanpa terburu-buru. Kamu cukup pintar. Jisuan tersenyum tipis dan tidak menyangkal kata-kata Mu Chen saat dia tersenyum. Tapi aku sudah berjanji padanya untuk membunuhmu. Jadi aku harus membuatmu sedikit menderita. Saat kata-katanya selesai, Mu Chen sudah melemparkan telapak tangan dengan api ungu menyapu. Itu seperti telapak api ungu raksasa yang menekan ke arah Jisuan. Kamu hanya memiliki beberapa kekuatan milik penguasa. Kamu masih terlalu jauh dari penguasa sejati. Melihat serangan Mu Chen, Jisuan sedikit tersenyum saat dia membalik tangannya dan mendorong keluar. Telapak tangannya dengan ringan berbenturan dengan api ungu. Meskipun itu tampak seperti tingkat tabrakan yang sama sekali berbeda. Begitu kedua kekuatan itu bersentuhan, telapak tangan yang menyala itu hancur. Semua orang di sekitar battle stage melihat pemandangan ini, tetapi mereka mati rasa karenanya. Pertempuran pasang surut ini sudah jauh melampaui pemahaman mereka. Sosok Mu Chen dengan cepat mundur saat wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Jisuan, saat ini sama sekali berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya kekuatannya, tetapi kendalinya atas hal itu berada pada tingkat yang sama sekali baru. Jelas, pihak lain adalah penguasa sejati. Kamu tidak bisa lari. Ruang di belakang Mu Chen tiba-tiba terdistorsi saat sosok Jisuan muncul dengan sekejap dan tersenyum tipis. Aku akan membiarkanmu mengalami apa itu penguasa sejati. Dia menekuk kedua jarinya dan menunjuk ke bawah. Bersamaan dengan itu, energi spiritual ungu tua tersapu. Energi spiritual itu dipenuhi dengan aura dingin. Tidak hanya lebih halus, itu juga dipenuhi dengan spiritualitas. Mengenai kualitas, energi spiritual ini jauh melampaui yang digunakan Jisuan sebelumnya. Bentuk pedang, saat energi spiritual ungu tua melesat maju, itu telah berubah menjadi bentuk jasmani dari pedang ungu tua raksasa, merobek ruang dan menembak ke arah kepala Mu Chen dengan kecepatan luar biasa. Sosok Mu Chen buru-buru mundur saat segel tangannya berubah dan energi spiritual yang besar melesat maju. Namun, di jalur pedang raksasa, setiap rintangan dihancurkan. Cara itu menyapu segala sesuatu menanamkan keheranan di hati orang lain. Wajah Mu Chen tak terkendali berubah juga. Skala pedang raksasa itu tidak menakutkan, tetapi memiliki tekanan yang begitu kuat sehingga bahkan dia berada di bawah tekanan itu dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Detik berikutnya, setiap serangan runtuh dan pedang raksasa juga muncul di hadapan Mu Chen. Namun, tepat sebelum pedang besar itu hendak menebas ke bawah, sebuah tangan ramping dan indah tiba-tiba muncul di belakangnya dan dengan jentikan ringan, api ungu menyapu dan membuat pedang besar itu menjadi debu.
Ji Xuan tiba-tiba menyipitkan matanya saat dia mengalihkan pandangannya yang dingin ke arah belakang Mu Chen. Setiap tatapan di wilayah ini bergeser dan sedikit terpana ketika mereka melihat siluet elegan di belakang Mu Chen. Pada saat ini, bahkan ketika semua orang agak mati rasa terhadap perubahan itu, mereka merasakan serangkaian keterkejutan. Siapa itu? Di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya, siluet itu menjadi lebih jelas, mengambil bentuk seorang gadis berpakaian hitam. Dia memiliki penampilan yang tinggi dan elegan. Saat dia melihat sekeliling dengan matanya yang menawan, ada jejak keliaran yang mengungkapkan kekeras kepalaannya. Pinggangnya sangat ramping sehingga hampir tidak bisa dipegang, terutama sepasang kaki panjang yang sempurna. Pemandangannya membuat orang lain merasakan gatal di hati mereka. Ketika gadis kulit hitam berpakaian itu muncul, keributan yang jelas bergema di antara langit dan bumi saat semua orang melihat api ungu yang bergulir di belakangnya. Samar-samar, gambar kolosal muncul. Itu adalah burung hitam yang mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan yang bergema di seluruh langit dan bumi. Itu, burung 9 nether, di udara. Beberapa dekan mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka saat mereka bergumam. Jadi itu adalah tubuh asli yang lain, jadi ternyata Mu Chen juga memiliki binatang spiritual yang kuat di tubuhnya. Pemuda saat ini benar-benar tangguh. Tapi apakah itu berarti itu juga hubungan penginapan antara Mu Chen dan burung 9 nether itu? Tidak jauh dari sana, Luoli dan Wen Qingxuan sedikit tercengang saat mereka melihat kecantikan yang tidak dikenalnya. Siapa dia? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Mungkinkah Mu Chen selingkuh di belakangmu? Wen Qingxuan melirik Nine Nether. Yang terakhir memiliki penampilan dan temperamen yang mengesankan, bahkan kaki panjang yang terakhir membuatnya merasa terkejut. Tapi, tentu saja, bagian yang paling unik adalah matanya, yang dipenuhi dengan keliaran. Luoli merenung sejenak, sebelum dengan lembut berkata, aku khawatir dia adalah burung 9 nether. Dia dan Mu Chen memiliki hubungan bloodling bond. Hanya saja dia telah tertidur lelap selama ini. Ikatan pengikat darah. Wen Qingxuan terkejut dan bergumam pelan setelahnya, dengan kebanggaan dari binatang spiritual yang begitu kuat seperti burung 9 nether, bagaimana ia bisa melakukan ikatan bloodling dengan manusia? Apa yang dilakukan orang itu Mu Chen padanya? Petik 2. Di udara, Nine Nether tidak memperhatikan yang lain saat muncul saat dia melirik Ji Xuan, dan berkata, awalnya, aku tidak ingin mengganggumu. Tapi ayam campur sepertimu terlalu berlebihan, karena kamu suka ikut campur dalam pertempuran orang lain. Maka biarkan aku menemanimu dengan itu. Jadi kamu dari klan 9 burung nether. Tatapan Ji Xuan gelap saat dia melihat Nine Nether dan mencibir, menurut umur klan Nine Netherbird, kamu masih belum dewasa, kan? Namun Anda berani menantang saya. Petik 2. Dalam catatan binatang spiritual, peringkat primordial Sky Dragon Hawk lebih tinggi dari burung 9 nether. Dengan demikian, primordial Sky Dragon Hawk tidak takut dengan penampilan Nine Nether. Jangan terlalu percaya catatan sampah itu, seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan primordial Sky Dragon Hawk. Dia membuang bibir merahnya ke samping dan menyatukan api di ujung jarinya. Dia kemudian memiringkan kepalanya dan menatap Ji Xuan dengan tatapan mengejek. Selanjutnya, aku bukan burung 9 nether sekarang, tapi... Tatapan Nine Nether, yang dipenuhi dengan keliaran, berkobar dengan api ungu. Pada saat yang sama, tekanan yang tak terlukiskan menyapu dari tubuhnya yang menyebar antara langit dan bumi. Dalam sekejap, warna bumi dan langit berubah. 9. Nether, dunia, burung, itu adalah tekanan Divine Beast yang asli. Nine Nether berdiri di udara saat gelombang tekanan menakutkan menyelimuti. Bumi dan langit tampaknya telah menjadi sangat gelap. Bahkan energi spiritual antara langit dan bumi menjadi ganas. Di bawah tekanan itu, wajah semua orang berubah, termasuk berbagai dekan yang menyaksikan pertempuran dari atas. Ekspresi tenang di wajah mereka bertambah berat saat tatapan mereka sedikit heran ketika mereka melihat gadis ramping berkaki panjang berpakaian hitam itu. Itu sebenarnya burung 9 Netherworld. Gadis ini memang tangguh untuk menyelesaikan evolusinya di usia yang begitu muda. Bakat semacam ini benar-benar menakutkan. 9 burung Netherworld dari penguasa kelas 4, benar-benar kuat. 5 dekan besar juga menonton adegan ini di depan mereka. Din Tiansheng dari Akademi Spiritual Saint tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi tangannya yang diletakkan di sandaran tangan mengepal tak terkendali.
Sedangkan Din Tai Chang juga memiliki keheranan di matanya, tetapi segera berubah menjadi kejutan menyenangkan yang tak terkendali saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kartu yang disembunyikan orang ini benar-benar menakjubkan. Ketika ekspresi semua orang di wilayah ini berubah, Primordial Sky Dragon Hawk, yang menempati tubuh Jisuan saat ini, menatap Nine Nether dengan kaget saat dia berbicara dengan suara serak, kamu telah menyelesaikan evolusimu. Suara Primordial Sky Dragon Hawk dipenuhi dengan kecemburuan yang tak bisa disembunyikan. Mencabik-cabik spiritualitas dan membentuk keilahian adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap binatang spiritual. Di jalur budidaya binatang spiritual, evolusi adalah jalan pintas. Bahkan binatang spiritual dengan garis keturunan paling umum pun bisa berevolusi. Selanjutnya, di dunia 1000 besar, tidak ada kekurangan binatang spiritual yang umum yang telah menembus batas mereka melalui evolusi dan menjadi keberadaan yang terkenal di dunia 1000 besar. Meskipun Primordial Sky Dragon Hawk tidak memiliki garis keturunan biasa, itu bukanlah tugas yang mudah untuk berevolusi. Bahkan ketika Nine Nether mencoba berevolusi, dia telah gagal beberapa kali sebelum dapat menemukan jejak kesempatan itu untuk menyelesaikan evolusinya. Kesulitan di dalamnya adalah sesuatu yang orang lain tidak akan tahu. Primordial Sky Dragon Hawk juga telah mencobanya, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan sampai sekarang. Dia mencoba melewati kesengsaraan petir tetapi selalu berakhir dengan kegagalan yang mengerikan. Dia bahkan hampir menjadi abu oleh kesengsaraan petir. Untungnya, dia memiliki persiapan sebelumnya dan dengan demikian, dia dapat mempertahankan hidupnya. Namun, dia tidak pernah berani mencoba kesengsaraan petir dengan rasa takut yang tersisa di dalam hatinya, karena kesengsaraan akan semakin kuat berdasarkan kekuatan orang yang menjalaninya juga. Ini adalah poin yang tidak bisa diberikan bantuan oleh siapapun, itu hanya bisa dilewati dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi, ketika Primordial Sky Dragon Hawk melihat Nine Nether menggantikan evolusinya, dia memiliki sedikit kecemburuan yang memancar dari hatinya. Di klan 9 burung Nether, usia yang terakhir belum mencapai kedewasaan. Tetapi pencapaian yang dia capai jauh melampaui. Dia bisa merasakan tekanan yang memancar dari Nine Nether, tekanan itu bahkan membuatnya sedikit gemetar karena tekanan itu berasal dari garis keturunannya. Di dunia binatang spiritual, binatang surgawi memegang keberadaan tertinggi. Jika aku jadi kamu, aku akan segera melarikan diri, sejauh mungkin. Nine Nether melirik Primordial Sky Dragon Hawk saat dia perlahan berbicara. Dia seperti seorang ratu yang memandang subjeknya dari atas. Primordial Sky Dragon Hawk mengarahkan matanya ke Nine Nether saat matanya terus berkedip dengan cahaya merah yang ganas. Meskipun dia terus-menerus ditekan oleh tekanan itu, dia adalah eksistensi dengan garis keturunan klan naga. Dengan demikian, dia juga memiliki kebanggaan naga jauh di dalam tulangnya. Mundur tanpa perlawanan adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia lakukan. Meskipun pihak lain telah berhasil berevolusi, kekuatannya sebanding dengan miliknya, dan jika mereka bertarung, dia mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari pertempuran mereka. Bagaimanapun, dalam pandangannya, Nine Nether di depannya terlalu lembut, sedangkan dia telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati. Ayah ini telah melihat segala macam angin dan ombak dalam hidupnya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bocah kecil sepertimu. Saya khawatir junior seperti Anda masih tidak memiliki kualifikasi untuk membuat saya melarikan diri dari satu gonggongan. Primordial Sky Dragon Hawk berbicara tanpa terburu-buru saat keganasan di matanya menjadi sangat padat. Jika Anda ingin bertarung di sini, saya yakin hasilnya tidak akan seperti yang Anda inginkan. Seiring dengan suara menakutkan dari Primordial Sky Dragon Hawk, cahaya ungu menyembur di belakangnya saat sosok besar muncul. Itu adalah tubuh asli dari Primordial Sky Dragon Hawk. Fluktuasi energi spiritual yang dahsyat mendatangkan malapetaka yang mengguncang bumi dan langit. Auman naga langit. Primordial Sky Dragon Hawk dengan ganas membuka mulutnya, menyebabkan bumi dan langit menjadi gelap dalam sekejap. Mulutnya yang besar seperti terowongan angin saat lautan energi spiritual yang mengerikan tersapu, berubah menjadi raungan naga yang bergema dan mengguncang bumi dan langit. Raungan itu langsung berubah wujud saat gulungan gelombang suara berubah menjadi naga langit yang mengaum. Naga langit memiliki sosok kuat yang jauh melampaui ukuran tubuh asli elang naga langit primordial, dan tekanan naga yang tak terlukiskan menyebar saat bentrok dengan tekanan binatang surgawi yang dipancarkan oleh 9 Nether.
Gelombang suara naga langit ini memiliki kekuatan naga langit yang sebenarnya. Wajar jika elang Sky Dragon primordial ini memiliki beberapa kartu di lengan bajunya, karena dia tidak takut pada 9 neter, juga, dia tidak menunjukkan kelonggaran saat dia menyerang, karena dia tahu bahwa 9 neter sebelum dia sudah berada di peringkat Divine Beast. Itu adalah lawan yang tidak bisa dia pandang rendah sedikit pun. Seluruh bumi dan langit bergetar bersama dengan auman naga. Naga langit berkumpul saat sosok besarnya mencambuk, merobek ruang saat menuju 9 nether. Berdasarkan keributan itu, bahkan langit dan bumi sepertinya telah hancur. Tatapan Nine Nether dingin saat dia melihat gelombang suara siulan naga langit. Sosoknya bergerak dan muncul kembali di kepala burung 9 Netherworld yang besar dan menghentakkan kakinya ke bawah. Teriakan renyah dan tajam terdengar yang langsung bergema di antara langit dan bumi. Burung 9 Netherworld membuka mulutnya saat lautan api ungu menyapu, menelan segala sesuatu ke segala arah. Nine Nether dengan ringan menghirup dengan bibirnya yang kemerahan dan melahap api ungu, lalu meludahkannya lagi. Untaian api yang samar-samar berkedip dengan warna ungu dan emas berubah menjadi garis api saat melesat maju. Api ungu keemasan itu melesat melintasi cakrawala, langsung menghancurkan ruang dan suhu tinggi yang mengerikan membakar wilayah ini, bahkan energi spiritual mendidih. Api abadi, raungan lembut datang dari Nine Nether saat bergema. Teriakan panjang yang jelas menjadi semakin cemerlang saat api ungu keemasan terbentuk di kaki burung yang menyala, mengepakkan sayapnya saat melintas, melesat melintasi cakrawala. Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya, itu bentrok head-to-head dengan gambar naga langit beberapa ribu kaki. Sebelum gambar besar naga langit itu, burung menyala yang memancarkan api ungu keemasan itu sekecil semut jika dibandingkan. Namun, hasil dari konfrontasi yang tiada banding ini membuat semua orang diliputi keterkejutan. Dalam sekejap bentrokan, burung yang menyala berubah menjadi sinar api, dan itu seperti pisau panas menembus mentega, menembus pertahanan dan tubuh besar naga langit dalam sekejap. Api emas ungu menyebar dari gambar besar naga langit, api mengerikan itu langsung menelan sosok besar itu dan membakarnya tanpa sisa. Tangisan yang jelas dan tajam terdengar dari mulut primordial Sky Dragon Hawk saat dia mengaum dengan marah, api yang tidak akan mati. Dikatakan bahwa api abadi adalah api unik yang hanya dimiliki oleh burung primordial abadi. Pemilik api ini tidak akan mati atau dihancurkan. Itu adalah mimpi yang dirindukan oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi nyala apinya sangat sombong. Jika mereka tidak cocok, mereka akan membakar seluruh laut sovereign menjadi sia-sia jika seseorang menghirup seutas benang dari mereka. Api abadi hanya diperoleh melalui evolusi binatang surgawi yang memiliki garis keturunan paling murni dari burung abadi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Nine Nether akan benar-benar memiliki api surgawi seperti itu. Nine Nether mempertahankan ekspresi tenang saat dia mengulurkan jari rampingnya dan menunjuk ke bawah. 10 api ungu keemasan melesat dan tumpang tindih. Itu seperti ular piton mendesis yang menyala saat melesat ke arah primordial Sky Dragon Hawk, bersama dengan fluktuasi yang bahkan akan menanamkan rasa takut pada berbagai dekan. Ketika primordial Sky Dragon Hawk melihatnya, sosoknya yang besar dengan cepat mundur saat mengepakkan sayapnya pada saat yang bersamaan. Banyak sisik naga berwarna ungu terbang keluar dan membentuk perisai sisik naga besar. Ular piton yang menyala-nyala melesat saat api menghancurkan perisai sisik naga seolah-olah mereka sedang mematahkan bambu dan membombardir sosok besar primordial Sky Dragon Hawk. Daging dan darah berceceran dari sosok besar primordial Sky Dragon Hawk, hancur berkeping-keping dan terbakar habis-habisan saat raungan naga yang menyakitkan bergema. Di dalam raungan yang menyakitkan itu, ada jejak teror. Meskipun 9 Nether sebelum dia hanya memiliki kekuatan penguasa kelas 4, kemampuan tempurnya adalah sesuatu yang bahkan dia takuti. Mata primordial Sky Dragon Hawk bersinar saat dia mengatupkan giginya. Dia berpikir untuk mengakui kekalahan dengan mengendalikan tubuh Jisuan. Dia cerdas dan tahu bahwa ini adalah turnamen, jadi selama dia mengaku kalah, Nine Nether dan Mu Chen tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Namun, tepat ketika dia hendak mewujudkan pikirannya, Mu Chen, yang telah mengamati pertempuran, memiliki kilatan dingin di matanya. Jisuan memiliki bakat luar biasa dan merupakan perencana yang dalam. Selain bantuan primordial Sky Dragon Hawk dalam kegelapan,
dia pasti akan memiliki pencapaian tinggi di masa depan. Jika dia melepaskan kesempatan ini, dia mungkin meninggalkan benih yang cukup besar di masa depan. Membiarkan harimau kembali ke gunung adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Dengan demikian, Mu Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan sosoknya bergerak. Dia muncul di tubuh burung 9 Netherworld yang besar dan duduk dengan mata tertutup rapat. Pada saat yang sama, kertas hitam misterius di lautan auranya bergetar pelan. 9 Nether, pinjamkan aku kekuatanmu lagi. Mu Chen menggonggong di dalam hatinya, dan dalam sekejap, energi deras dan tak berujung mengalir ke dalam dirinya. Gemetar dari kertas hitam misterius, yang merupakan halaman abadi, menjadi lebih mendesak ketika jejak rune ungu diam-diam menyebar dan memancarkan cahaya ungu yang bersinar. Mata tertutup Mu Chen tiba-tiba terbuka saat kedua tangannya dengan cepat membentuk segel aneh, yang seperti bunga teratai. Cahaya ungu meledak dengan cara yang menghancurkan bumi dan, pada saat berikutnya, semua orang melihat bunga mandala ungu tua, yang sangat indah, muncul di antara langit dan bumi. Segel abadi. Tatapan Mu Chen dingin saat dia menunjuk ke bawah dengan jarinya. Bunga mandala ungu besar bergetar dan menghilang di saat berikutnya. Ketika muncul kembali, itu sudah berada di bawah Primordial Sky Dragon Hawk. Ekspresi Primordial Sky Dragon Hawk berubah drastis saat noda ketakutan muncul dari matanya. Kelopak bunga mandala yang mempesona bergoyang dan perlahan mekar dengan kilau ungu, menyebabkan ruang ini menjadi sangat terdistorsi. Cahaya ungu tetap ada saat membentuk layar cahaya yang menyelimuti Primordial Sky Dragon Hawk. Ketakutan yang kuat muncul dari mata garang Primordial Sky Dragon Hawk saat bunga mandala misterius itu membuatnya merasakan ancaman yang mematikan. Tekanan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya ketika Nine Nether muncul. Dia mengepakkan sayapnya yang lebar dan membanting keras ke layar cahaya ungu. Dampak mengerikan menyebabkan fluktuasi pada layar cahaya ungu. Mata Mu Chen acuh tak acuh saat dia melihat Primordial Sky Dragon Hawk yang mengamuk saat segel lotus di tangannya berubah sekali lagi. Sinar cahaya ungu menyembur dari bunga mandala. Bunga itu dibentuk dengan rune tak berujung, membuatnya tampak mendalam, dan tanaman merambat ditutupi paku tajam. Bunga mandala tersapu dari segala arah saat menjerat tubuh Primordial Sky Dragon Hawk dengan kecepatan kilat. Seiring dengan selubung tanaman merambat ungu, Primordial Sky Dragon Hawk mengeluarkan teriakan tajam, riak menakutkan di tubuhnya dengan cepat berkurang dan dilihat dari penampilannya, itu sebenarnya sedang ditahan pada saat ini. Nine Nether menyaksikan adegan itu saat dia melemparkan sudut bibirnya ke samping. Dia tahu persis betapa hebatnya bunga mandala misterius itu. Saat itu, ketika dia berada di tubuh Mu Chen, dia menderita kerugian besar karenanya. Tapi zaman telah berubah, dengan kekuatan Mu Chen, selain miliknya, adalah mungkin untuk memanggil bunga mandala yang benar-benar misterius. Kali ini, Primordial Sky Dragon Hawk menabrak pelat besi yang panas. Riak energi spiritual kekerasan meledak dengan hebat, dan Primordial Sky Dragon Hawk jelas merasakan ada sesuatu yang tidak beres saat ia berjuang keras. Namun, tidak peduli bagaimana ia bertarung, ia tidak dapat melepaskan diri dari tanaman merambat ungu. Selanjutnya, paku pada tanaman merambat menusuk lebih dalam ke tubuhnya saat dia berjuang, menutupinya dengan darah. Segel, wajah Mu Chen muram saat ia melepaskan kulit kayu dan segel tangannya dengan cepat berubah. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya mulai menarik, bersama dengan ukuran besar Primordial Sky Dragon Hawk, ke tengah bunga mandala. Meskipun kecepatan itu lambat, itu substansial, karena tidak terpengaruh oleh Primordial Sky Dragon Hawk yang sedang berjuang. Ketika mendekati bunga mandala yang misterius, ketakutan akhirnya muncul di mata Primordial Sky Dragon Hawk saat dia dengan cemas berteriak, "Saya mengaku kalah, saya tidak akan lagi terlibat dalam masalah antara Anda dan Ji Xuan." Tatapan Mu Chen tenang saat dia dengan lembut menggelengkan kepalanya sambil melihat Primordial Sky Dragon Hawk, sudah agak terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Lebih jauh lagi, dia bukan seseorang yang tidak perlu bersikap lunak pada saat yang genting ini. Dengan demikian, kecepatan tanaman merambat ungu meningkat dan akhirnya, ukuran besar Primordial Sky Dragon Hawk ditarik ke tengah bunga mandala ungu. Dalam sekejap, kelopak yang menyihir itu terlipat, sedikit demi sedikit, menjadi kuncup bunga, menutupi elang naga langit primordial. Tanda ungu yang dalam muncul di permukaan kuncup bunga,
seolah-olah itu adalah segel misterius yang benar-benar menyegel aura elang naga langit primordial. Kadang-kadang, akan ada getaran hebat yang datang dari kuncup bunga, itu mungkin primordial Sky Dragon Hawk yang berjuang di dalam, tapi itu tidak bisa membebaskan diri. Banyak orang melihat kuncup bunga besar yang menyihir, dan tatapan mereka sedikit linglung. Siapa yang bisa membayangkan bahwa primordial Sky Dragon Hawk yang perkasa dari sebelumnya akan ditundukkan begitu saja? Itu adalah binatang spiritual yang kuat dengan kekuatan penguasa kelas 4. Bahkan berbagai dekan yang duduk di udara mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk benar-benar menekannya. Namun, pemuda seperti itu telah mencapai itu. Bahkan dengan ketenangan para dekan di langit, mereka tidak bisa menahan diri untuk terdiam pada saat itu saat mereka saling bertukar pandang. Mereka sedikit terkejut di hati mereka ketika mereka melihat pemuda yang menjulang tinggi dengan tatapan rumit. Anak ini tidak biasa, di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya, Mu Chen membuat gerakan, menyebabkan kuncup bunga besar kembali dan dimakan oleh burung 9 Netherworld. Dengan kekuatan Mu Chen, bahkan jika dia bisa menyegel primordial Sky Dragon Hawk dengan bantuan kekuatan Nine Nether, mustahil baginya untuk memperbaikinya secara menyeluruh. Dengan demikian, dia membutuhkan 9 Nether untuk memproses langkah ini. Dengan kekuatan Nine Nether saat ini dan kekuatan api abadi, bukanlah tugas yang sulit baginya untuk berurusan dengan primordial Sky Dragon Hawk. Ketika Nine Nether melahap kuncup bunga, Ji Xuan, yang matanya tertutup, tiba-tiba membukanya, wajahnya pucat, dan seteguk darah segar keluar, kulitnya mengerikan, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun tubuhnya dikendalikan oleh primordial Sky Dragon Hawk sebelumnya, dia bisa menyaksikan apa yang terjadi. Tatapan Ji Xuan menatap Mu Chen yang acuh tak acuh dengan tak percaya. Dia sebenarnya, bahkan mengalahkan primordial Sky Dragon Hawk, karena hubungan penginapan di antara mereka, Ji Xuan dapat merasakan bahwa dia telah kehilangan hubungan dengan elang naga langit primordial. Terbukti, yang terakhir benar-benar terjebak. Bagaimana mungkin, kulit Ji Xuan pucat saat dia bergumam pada dirinya sendiri tanpa semangat. Kemegahan yang dia miliki sebelumnya telah benar-benar menghilang, bahkan tatapannya menjadi gelap. Saya menolak untuk percaya bahwa saya telah gagal. Selama bertahun-tahun, dia adalah yang paling menonjol di antara generasinya, jauh melampaui orang-orang jenius yang memproklamirkan diri di belakangnya. Bahkan lawan tangguh yang pernah dia anggap sebagai musuh terbesarnya, Mu Chen, tidak ada di matanya ketika dia merasa bahwa dia memiliki kartu truf yang cukup kuat untuk menekan siapapun di generasi yang sama. Namun, hasilnya membuatnya merasa tersambar petir. Dia telah mengungkapkan kartu trufnya lagi dan lagi, tetapi pemuda di hadapannya ini selalu bisa mengalahkannya dan membalikkan situasi. Tanpa disadari, pemuda yang telah dia rencanakan untuk diusir dari jalan spiritual ini, sekali lagi, telah melampaui dirinya. Dia melihat pemuda yang berdiri di atas burung 9 Netherworld yang besar. Yang terakhir memancarkan kilau yang memancar dan, begitu saja, dia telah menjadi keberadaan yang paling mempesona di wilayah ini. Gelombang kecemburuan dan kemarahan yang tak berujung melonjak dari hati Ji Xuan. Kecemerlangan dan kehormatan itu seharusnya menjadi milikku. Dia merasa tidak menyerah, namun, saat dia mengatupkan giginya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya saat dia melihat niat membunuh yang menakutkan memancar di mata acuh tak acuh Mu Chen. Detik berikutnya, sosok Mu Chen tiba-tiba menghilang. Ji Xuan merasakan kulit kepalanya mati rasa saat pikirannya dengan cepat berputar di dalam hatinya. Dia tahu apa yang coba dilakukan Mu Chen. Dia mencoba memotong rumput liar dan mencabut akarnya. Aku akui, Ji Xuan mengatupkan giginya dengan ekspresi pucat saat dia akhirnya memutuskan untuk mengakui kekalahan. Pada saat seperti ini, jika dia menolak untuk menerima kekalahan, dengan kepribadian Mu Chen, dia pasti tidak akan ragu untuk membunuhnya. Meskipun mengakui kekalahan akan menjadi pukulan besar bagi kepercayaan dirinya, dia bukan orang yang bertele-tele. Kehilangan muka lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Jika dia kehilangan wajahnya, dia bisa mendapatkannya kembali. Tetapi jika dia kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan segalanya. Dia memiliki kepercayaan diri. Selama aku masih hidup, hari akan tiba di mana Mu Chen akan menyesalinya. Namun, karena Mu Chen terlalu memahami lawannya, dan Ji Xuan tidak lebih lemah darinya, dia pasti tidak akan memberi Ji Xuan kesempatan itu.
Sebelum Ji Xuan bisa meneriakkan kata terakhir, sosok Mu Chen telah muncul di hadapannya. Seperti hantu, tidak ada keraguan dalam dirinya saat dia menekuk kedua jarinya, membentuk pedang saat energi spiritual yang besar meledak tanpa menahan diri sedikit pun. Angin kencang itu seperti seberkas cahaya yang menembus dada Ji Xuan dengan kecepatan kilat. Jari itu menembus dada Ji Xuan saat kabut berdarah keluar, tubuhnya terbang kembali dalam sekejap. Tidak ada perubahan pada ekspresi Mu Chen saat ia melangkah maju di bawah perhatian semua orang saat ia melemparkan telapak tangan penuh dengan niat membunuh yang padat. Kurang ajar, di udara, Dekan Tiansheng dari Akademi Spiritual Sein meraung marah saat dia tiba-tiba berdiri. Dalam sekejap, langit menjadi gelap saat tekanan yang tak terlukiskan melanda daerah itu, langsung membatasi gerakan Mu Chen. Ketika tekanan menelan Mu Chen, dengusan dingin bergema dan menghilangkan tekanan itu. Din Taichang tiba-tiba berdiri saat dia menatap Din Tiansheng. Tidak ada ekspresi yang tertulis di wajah Mu Chen karena dia tidak menghentikan gerakannya. Terlepas dari tindakan dua tokoh berpengaruh itu, dia mengambil kesempatan itu dan membanting telapak tangannya ke tubuh Ji Xuan. Petir melonjak di telapak tangan itu saat energi itu menjadi sangat sombong. Saat petir membombardirnya, dada Ji Xuan runtuh saat dia memuntahkan seteguk darah, bercampur dengan organ dalamnya yang hancur. Sosoknya melesat dalam keadaan menyedihkan, tetapi matanya masih dipenuhi dengan kekejaman yang tak ada habisnya. Namun, kekejaman itu hanya berlangsung sesaat, sebelum digantikan dengan ketakutan saat dia melihat burung 9 Netherworld tiba-tiba membuka mulutnya saat api ungu keemasan menyapu dan menelannya. Suhu yang mengerikan mendatangkan malapetaka saat tubuh Ji Xuan langsung menjadi abu di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung banyaknya. Abu melayang saat untaian cahaya yang tidak terdeteksi terbang keluar. Itu adalah laut berdaulat Ji Xuan. Bahkan jika tubuh fisiknya dihancurkan, rohnya disembunyikan di laut berdaulatnya. Selama laut berdaulatnya hidup, dia masih bisa menciptakan kembali tubuhnya dengan waktu yang cukup. Namun, ketika cahaya itu keluar, semburan api ungu lain turun dari langit, langsung menyalakannya dan meledak. Pada saat itu, energi spiritual yang menakutkan dengan keras mendatangkan malapetaka. Raungan sedih berteriak yang bergema di antara bumi dan langit. Hal yang kurang ajar, di langit, Din Tiansheng meraung marah dan melambaikan tangannya. Arus energi spiritual langsung terbentuk saat mengalir ke energi spiritual yang merusak dan meraih cahaya kecil itu. Arus melindungi sedikit cahaya itu dan menarik diri ke tangan Din Tiansheng. Dia melihat sosok cahaya yang hampir ilusi, yang merupakan roh Ji Xuan. Namun, rohnya telah mengalami cedera besar dan akan segera menghilang. Ini langsung membuat wajah Din Tiansheng pucat, roh Ji Xuan terluka parah. Sudah tidak mungkin baginya untuk pulih dari cedera seperti itu, mulai hari ini dan seterusnya. Bahkan jika Ji Xuan masih bisa berkultivasi, sulit baginya untuk mencapai apapun. Kalian berdua cukup berani. Wajah Din Tiansheng tampak seperti diselimuti badai hujan saat dia melirik Mu Chen dan burung 9 Netherworld. Kengerian di matanya langsung menurunkan suhu di wilayah ini. Terima kasih telah menonton.